presentasi dari para peserta. Untuk yang pertama saya persilahkan Ibu Aat sudah ada atau Ibu Anissa dulu nih? Ibu Aat dulu. Ibu Aat dulu. Untuk Bu Aat. Dimulai, Pak? Ya, sebentar. Halo Pak Nono. Iya Bu. Ya, ini saya harus ke sana kemari nyari dulu dari yang bagus. Oke, Bu Aat dulu atau Bu Anissa dulu nih? Ibu Aat yang sudah siap. Oh, Ibu. Halo, Bu Aat. Ya, Pak. Bu Aat suaranya? Maaf, sebentar. Nanti setelah pemaparan dari peserta, kita adakan sesi tanya jawab. Peserta boleh bertanya dan nanti setelah sesi tanya jawab, mungkin ada masukan dari para pembimbing dari Bapak Prayogo gitu ya. Kepada Bu Aat dari MTS Pandeglang ya Bu Aat? MTS Negeri 1 Pandeglang. Suara saya terdengar, Pak? Halo? Iya Bu Aat, silakan. Bapak Ibu nanti kalau ini hilang setelah beberapa menit silahkan masuk aja lagi ya. Bapak Ibu, screen-nya sudah tampil belum? Ada. Belum. Ini di saya jaringannya hari ini lagi jelek nih. Jadi susah. Ibu Aat, mana ya? Ya, halo. Halo Bu Aat, silakan Bu Aat. Halo, iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada para pembimbing dan mentor dan para pemateri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk mempresentasikan hasil bimbingan yang sudah dilakukan selama 4 hari dengan para pembimbing dari MGMP Jabar. Baik, saya akan memulai saja. Dari pertama itu tentang pendahuluan. Sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu kenapa saya mengambil judul motivasi Google Street, motivasi bangkit, hasil melejit. Ini merupakan hasil dari konsultasi saya dengan Pak Asep, dengan Ibu Ai juga, gitu ya. Saya dibutuhkan untuk mengambil laporan deskripsinya seperti itu.
Jadi kenapa saya memilih deskripsinya dengan menggunakan Google Site? Ini diawali dari kita tahu bahwa kondisi negara kita sedang dalam keadaan terkena pandemi corona, sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka dengan siswa, dan itu berlangsung sampai hari ini. Saya menggunakan Google Site ini sebetulnya pertama kali melakukan pembelajaran dengan siswa itu hanya menggunakan ini saja WA. Jadi karena pada waktu itu kepala madrasah kami hanya mengizinkan, dia katanya biar ada dalam satu frame. Jadi silakan untuk menggunakan media. Maaf Bu Aat, suaranya kurang kencang Bu Aat. WA, WhatsApp. Suaranya kurang terdengar Bu ya? Suaranya. Volumenya Halo, mungkin. Bu? Iya. Ya, ini udah 70% Bu. Coba full buat. Iya. Belum terdengar Bu ya? Aku aja yang muter. Mic-nya mungkin bisa didekatkan. Jelas Pak. Mic-nya aja bisa didekatkan. Halo? Halo? Tes? Bu Ai? Ya Bu, lanjut Bu, lanjut. Lanjut, oke. Jadi awalnya kami di MTSN 1 Pandeglang itu hanya memakai media sosial WhatsApp untuk pengiriman tugas ke siswa. Membuat VN, kita membuat VN kemudian diberikan kepada siswa melalui WA tersebut. Begitu juga dengan penugasan. Di awal-awal mungkin anak senang dengan cara seperti ini karena memang ini tidak biasa gitu Pak. Tapi lama-kelamaan ternyata anak boring juga gitu. Hanya belajarnya seperti itu, mendengarkan suara gurunya lewat VN, kemudian mengerjakan tugas. Itu sangat membosankan. Nah itu di awal pandemi. Nah kemudian saya melakukan perubahan di semester tahun ajaran baru 2020-2021 ini, di semester 2-nya dengan mengubah media pembelajaran yang tadinya hanya menggunakan VN, kemudian saya menggunakan Google Sheet gitu ya. Saya mencoba belajar ke teman saya, kemudian diajarin, hasilnya seperti itu. Nah itu lalu saya terapkan pada siswa saya pada maaf sebenarnya bukan semester 2, masih di semester 1, tapi mau mendekati ke semester 2, yaitu untuk tema yang kedua di materi PS kelas 8, yaitu tentang mobilitas, pluralitas dan integrasi. Nah itu yang saya ajarkan kepada siswa saya. Itu latar belakang kenapa saya merubah pembelajaran dari menggunakan voice note kepada Google Sheet gitu. Nah ternyata setelah menggunakan sebelumnya kita ke langkah-langkah pembelajaran dulu. Setelah Google Sheet itu saya buat, sebetulnya mudah sekali cara penyampaian Google Sheet kepada siswa, karena sebelumnya kita sudah memiliki grup di VN atau di WhatsApp atau di Telegram. Jadi saya tinggal mengirimkan link yang sudah saya buat ke anak. Kemudian anak saya perintahkan untuk membuka link tersebut. Nah, menariknya di di pemakaian Google Sheet ini, karena ada beberapa langkah yang harus siswa kerjakan gitu. Jadi tidak hanya melulu mendengarkan suara gurunya melalui VN saja. Langkah-langkah yang utamanya itu adalah mengirimkan alamat link ke peserta didik. Kemudian peserta didik melakukan kegiatan belajar. Sebelumnya mereka mengklik, di situ kan terdapat menu. Menu itu yang isinya adalah untuk materi, kemudian untuk penugasan. Nah, biasanya
Yang kebetulan pada waktu itu saya materinya itu tentang pluralitas gitu ya. Setelah anak membaca materi pluralitas yang saya kirimkan melalui Google Sheet, kemudian anak mengerjakan LKPD yang saya kirimkan melalui menu tersebut gitu. Jadi tinggal dikirimkan saja. Nah, kemudian hasilnya itu bisa gini. Kalau untuk kalau misalkan anak mau mengerjakannya langsung di laptop juga bisa. Jadi menu tersebut atau materi tersebut bisa dengan LKPD-nya bisa dipindahkan dulu ke Word, kemudian sama siswa dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan, mereka mengirimkannya ke ini lewat WhatsApp atau lewat Telegram. Jadi sangat mudah sekali. Nah, buat siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk pakai laptop, dalam artian hanya memakai HP gitu, itu anak bisa minta tolong ke temannya atau ke saya sendiri. Misalkan mereka bilang, Bu, saya tidak punya ini, bagaimana kalau saya minta di print out kan gitu. Nah, itu bisa di print out kan oleh saya. Nah, kelebihan dari penggunaan Google Sheet ini adalah materi tersebut tetap tersimpan di HP anak gitu, tetap tersimpan di HP anak, dan itu bisa dipergunakan oleh mereka pada suatu saat nanti untuk kegiatan ulangan. Dan memang pada waktu saya melakukan ulangan untuk materi pluralitas, karena mereka sudah punya bahan dari materi tersebut, banyak anak yang ketika mengikuti ulangan yang jawabannya betul gitu, karena kan materi ulangannya tidak jauh dari materi yang sudah diberikan kepada siswa. Nah, ini berbeda dengan pada waktu saya hanya mengirimkan VN ke anak untuk materi tema 1 yaitu tentang Asia Tenggara, itu nilai anjlok sekali gitu. Ya, kalau saya sendiri, saya pribadi sebetulnya untuk masalah nilai tidak mempermasalahkan karena buat saya yang penting anak tuh mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya gitu. Karena di sini merupakan bentuk dari tanggung jawab anak untuk melaksanakan tugas. Nah, itu ada yang mengirimkan alamat link materi ke peserta didik. Jadi tinggal mengirimkan saja, ini sangat mudah, bisa melalui Telegram atau melalui WA. Dan anak tinggal membukanya. Bagi siswa mengklik dari menu yang satu ke menu yang lainnya itu merupakan sesuatu hal yang baru gitu. Kemudian kebetulan saya juga menyertakan gambar-gambar yang ada di materi saya itu dengan menggunakan gambar kartun. Ini ada materi tentang pluralitas. Saya sengaja belakangnya itu memakai gambar kartun biar lebih menarik buat anak. Itu ada lembar materi, kemudian ada lembar LKPD-nya. Nah, ini LKPD ini yang bisa kadang-kadang ini bisa saja pengerjaannya itu kita membuat tugas itu untuk per kelompok atau untuk per individu gitu. Tapi saya lebih sukanya untuk per kelompok saja karena ini untuk membantu siswa yang memang tidak memiliki komputer atau laptop untuk memprint out-nya gitu. Walaupun sebetulnya materi itu tetap tersimpan di HP mereka. Nah, ini kegiatan mereka ketika membuka materi ya, bisa di smartphone maupun di laptop, kemudian membaca materinya, langsung mengerjakannya. Nah, untuk pengerjaan ini biasanya saya tidak langsung dikumpulkan hari ini, tidak, karena kalau RKT biasanya saya membuat untuk 2 atau 3 kali pertemuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengerjakan lebih baik. Nah, setelah siswa mengerjakannya itu mereka mengirimkan file tugasnya itu saya lewat media WA ataupun Telegram. Selama ini saya memang menggunakan Telegram untuk komunikasi dengan anak.
Dan hasil seperti yang sudah tadi saya sampaikan, hasil dari saya menggunakan Google Sheet kepada siswa itu bisa dilihat dari evaluasi dengan melakukan ulangan harian. Dan hasilnya di sini saya tidak menyertakan, tapi mungkin nanti di buku presentasi saya akan menampilkan hasil dari ulangan siswa tersebut. Ada peningkatan dari sebelum menggunakan Google Sheet dengan setelah menggunakan Google Sheet. Terus di sini juga ada tampilan hasil dari kegiatan yang sudah diberikan kepada anak, bahwa siswa merasa belajar dengan media Google Sheet itu lebih menarik karena seperti yang saya katakan tadi, ada banyak gambar yang menarik di situ gitu ya. Dan mungkin ini tergantung kepada kekreativitasan guru itu sendiri. Kalau saya hanya memakai cara sederhana saja dulu karena memang ini juga merupakan suatu hal yang baru buat saya. Jadi mungkin kedepannya akan lebih semarak lagi, bisa menggunakan video dan lain sebagainya. Itu hasil kegiatan waktu menggunakan Google Sheet. Berikutnya adalah simpulan, ya, simpulan dari hasil saya menggunakan media Google Sheet. Yaitu yang pertama, dengan menggunakan media Google Sheet itu membuat anak menjadi termotivasi, gitu. Karena seperti judul DP saya, bahwa dengan menggunakan Google Sheet itu bisa membangkitkan motivasi belajar anak. Nah, kalau anak sudah termotivasi untuk belajar, kan itu bisa anak selalu ingin terus membaca dan membaca sehingga bisa berpengaruh terhadap nilai, gitu ya. Nah, di sini ada masalah yang dihadapi karena Pandeglang itu termasuk salah satu daerah yang tertinggal, maaf ya. MTS 1 Pandeglang itu ada di kota Pandeglang. Tapi memang siswanya kan tersebar di sekitar wilayah Kabupaten Pandeglang, dan ada juga daerah-daerah yang tidak memiliki yang jaringannya tidak kuat gitu ya. Itu mungkin kendala itu dialami juga oleh guru-guru yang lainnya mengenai kuota ataupun kendala sinyal. Nah, ini ada simpulan dan rekomendasi. Ternyata proses pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan model Google membuat siswa menjadi termotivasi untuk belajar, ya, karena itu tadi mereka bisa menyimpan materi, bisa melihat gambar-gambar yang dikirimkan oleh guru yang menarik untuk mereka pelajari. Gitu. Dan ini berakibat kepada meningkatnya hasil belajar siswa itu melalui evaluasi yang diberikan oleh guru dengan mengirimkan beberapa soal, dan alhamdulillah siswa bisa menjawabnya. Nah, di sini ada yang kesimpulannya ketiga tentang peran guru. Ini enak sekali dengan menggunakan Google Sheet. Beda dengan VN ya. VN itu kita ngomong langsung ke anak kemudian berinteraksi. Nah, kalau dengan Google Sheet ini kita tinggal kirimkan link, kemudian siswa aktif dengan pekerjaannya, dengan materi bacaannya. Baru kalau mereka menemukan masalah bisa WA saya melalui WA group ataupun melalui Telegram. Jadi ini kita lebih enak gitu dengan menggunakan Google Sheet. Karena guru itu kurang banyak juga bisa mengerjakan tugas yang lain misalnya. Kemudian rekomendasinya Pak. Nah, untuk rekomendasi karena saya sudah mengalami sendiri enaknya memakai Google Sheet itu saya menganjurkan kepada teman-teman saya yang lain menggunakan media juga bisa dipelajari oleh Abdi muncul di kudu nama aya di dieu tah. Kumaha muncul kan. Juga dipelajari Google Sheet ini bisa juga dipelajari oleh teman-teman di MGMT Jawa Barat karena memang sangat mudah sekali.
Nah, yang kedua itu lebih mudah mendapatkan materi pelajaran dengan adanya Google Sheet karena materi pelajaran itu langsung ada di HP mereka. Jadi tidak perlu baik guru maupun siswa harus dipindahkan ke flashdisk dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan hilang karena yang saya baca di tentang Google Sheet itu tidak mudah kena virus dan siswa bisa membacanya kembali untuk bahan ulangan. Gitu ya. Nah, bisa diakses, anak bisa bukanya, kalau dikasih tugas oleh gurunya bisa membukanya di mana saja mereka. Misalnya kalau lagi pergi, pasti ada pembelajaran kita, tinggal dibuka linknya dan mereka tetap bisa belajar. Karena bisa dibuka dengan HP ataupun dengan laptop, yang penting terhubung dengan koneksi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman saya dalam menggunakan Google Sheet untuk media pembelajaran di MTSN 1 Pandeglang. Terima kasih, mohon maaf kalau pembicaranya terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, Pak. Sudah, Bu. Halo Pak Nono. Ya, halo. Ya, karena saya nggak bisa mendengar dengan jelas, terus Baik Bapak Ibu, sepertinya Bu Aik mengalami gangguan sinyal, jadi suaranya hilang terus terus keluar. Kita lanjutkan dulu dengan penyaji yang kedua, yaitu dari Ibu Anissa dari SMP Angkasa Bogor. SMP Angkasa Bogor dengan judul BP-nya adalah Kartu Merah Kuning menyamankan proses pembelajaran. Kartu Merah Kuning menyamankan proses pembelajaran. Baik, kepada Ibu Anissa, kami silakan untuk memaparkan BP-nya. Bu Anissa, halo. Baik, Pak, terima Ya. kasih. Bisa terdengar Pak suara saya? Bisa lebih keras sedikit Bu mikrofonnya. Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat dan umur panjang sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara ini dengan lancar insyaallah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan keluarganya, serta semoga kita selalu istiqomah berada di jalannya. Yang terhormat Bapak Ibu pembimbing dan pelatihan ini, yang saya hormati Bapak Ibu panitia dan Bapak Ibu peserta pelatihan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebetulnya penulisan saya ini baru hanya sampai pendahuluannya saja Bapak Ibu. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangannya dan mohon arahan-arahan serta bimbingannya untuk kedepannya. Mungkin abstraknya belum tertuliskan Bapak, baru di pendahuluannya saja. Mohon maaf saya tidak bisa membuatkan PPT-nya, jadi hasilnya saja yang ya Pak.
bisa terdengar Bapak suaranya? Ya jelas Bu, jelas. Tadi Bu. Ya, siap. Ya. Bapak Ibu, guru tentunya menginginkan pembelajaran itu berhasil, baik mulai dari perencanaannya, kemudian prosesnya maupun hasilnya. Tetapi ini yang permasalahan yang dihadapi di SMP Angkasa itu, meskipun saya sudah menggunakan berbagai metode dalam proses pembelajaran, tetapi anak-anak itu masih tetap melakukan kegaduhan, seperti misalnya ngobrol masing-masing, terus ada yang jalan, pinjam pulpen lah, pinjam spidol lah, dan lain sebagainya. Pokoknya terjadi kegaduhan. Nah, tentu saja kalau kegaduhan ini bagaimana proses pembelajaran bisa berhasil, karena pada intinya proses pembelajaran itu adalah transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik. Kemudian dari beberapa lama yang sudah saya alami, selalu mengalami kegaduhan ketika saya menjelaskan materi. Nah, terpikirkan oleh saya apa ya yang harus saya lakukan gitu. Kebetulan waktu itu saya membaca buku Quantum Teaching, di mana di situ dipaparkan bahwa kelas itu merupakan suatu yang terorganisir. Semuanya itu harus berbicara atau aktif. Nah, di sini bukan berarti berbicara yang tidak sepantasnya dalam proses pembelajaran. Kalau di quantum teaching itu ada istilah orkestra. Dia mengatakan bahwa kelas itu adalah sebuah orkestra di mana semua pemainnya itu memegang alat musik sambil melihat instrukturnya, kemudian sambil melihat notnya dan memainkan alatnya, sehingga terjadilah keharmonisan dalam orkestra tersebut. Nah, kebetulan kalau saya tidak suka orkestra, tetapi saya suka dengan bola. Jadi saya mengibaratkan kelas itu adalah lapangan bola. Jadi semuanya harus bermain pada masing-masing. Di situ ada apabila terjadi pelanggaran, ada kartu merah dan ada kartu kuning. Sehingga saya terbersit di situ, oh iya mungkin saja bisa ya di dalam kelas ini menggunakan kartu kuning dan kartu merah. Dan saya membuat kartu tersebut, namanya kartu peringatan. Saya memberikan 3 kali kartu peringatan tersebut, berarti kartu kuningnya. Setelah 3 kali anak masih tetap tidak bisa diam atau melakukan kegaduhan, maka kartu merah akan saya berikan. Kalau sudah melakukan kartu merah, otomatis anak didiskor, tidak boleh mengikuti pembelajaran berikutnya. Tetapi ini tidak adil karena anak memang harus mendapatkan pembelajaran. Karena itu saya meminta anak kalau sudah mendapatkan kartu merah, bukan guru yang memanggil orang tua, tetapi siswanya sendiri yang membawa orang tua ke pihak sekolah untuk meminta izin kembali anaknya untuk belajar, tentu saja dengan surat pernyataan. Nah, alhamdulillah setelah beberapa tahun saya melaksanakan itu, anak mulai tertib dan kegaduhan-kegaduhan tersebut bisa teratasi. Dan ternyata ada efeknya terhadap hasil belajar. Karena apabila kegaduhan bisa teratasi, tentu saja belajarnya mulai nyaman. Anak kalau sudah nyaman berarti fokus dalam belajar. Sehingga transfer ilmu pun menjadi lancar. Dan hasilnya alhamdulillah ada perubahan meskipun tidak banyak. Misalkan nilai 4 jadi 7 begitu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, Bapak Ibu, karena memang
baru pendahuluannya saja, sementara yang lainnya belum. Mohon masukan dan arahan-arahannya dari Bapak pembimbing dan Ibu pembimbing. Mungkin sekian dari saya, Bapak. Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Aat dan juga kepada Ibu Anissa yang telah memaparkan apa yang telah dicapai atau dikerjakan dalam membuat laporan best practice-nya. Selanjutnya pada Bapak pembimbing yang sudah hadir, yaitu Bapak Prayogo dari PMK untuk memberikan ulasan ataupun memberikan arahan lebih lanjut terakhir sebagai bekal dan evaluasi kepada para peserta yang ada di kelas atau di kelompok best practice ini, Pak. Maka kepada Pak Prayogo disilakan waktunya. Ya, terima kasih Pak Nono. Suara saya bisa didengar Pak ya? Ya, jelas Pak, jelas, sangat jelas. Ya, Assalamualaikum Jelas warahmatullahi sekali, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah kita bisa bertemu kembali di Vicon kedua ini. Ya, tadi saya sudah mencermati dua presentasi hasil best practice ya, laporan best practice. Yang pertama dari Bu Aat, yang kedua dari Ibu Anissa. Ya, saya langsung ke presenter pertama ya, Bu Aat ya. Bu Aat menyajikan satu judul ya, satu topik best practice ya, Google Site, motivasi bangkit, hasil melesat ya. Jadi Bu, kalau saya coba pahami, Bu Aat ini mencoba untuk menjadikan Google Site sebagai satu alternatif solusi untuk mengatasi masalah pertama terkait dengan motivasi, kedua terkait dengan hasil pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, saya pikir sudah sangat hafal dengan Google Search, Google Drive, tapi mungkin yang Google Site ini agak jarang, tidak begitu banyak yang tahu. Ya, jadi Google Site ini sebenarnya dia bagian dari Google for Education, di Google for atau Google Suite. Google Suite itu di sana ada banyak aplikasi-aplikasi, terutama yang kalau ada education-nya berarti dia memang diperuntukkan bagi pembelajaran, bagi guru, bagi siswa. Ada salah satunya Google Site, Google Drive, Google Doc, Google Sheet dan sebagainya. Tadi sebenarnya idenya menarik ya. Idenya menarik. Ya, jadi sesuatu yang belum pernah dipakai atau jarang dipakai oleh guru lain ya, kemudian dicoba diterapkan oleh Bu Aat. Jadi ini memenuhi satu kriteria dari best practice, yaitu inovatif ya. Jadi inovatif artinya ya jarang digunakan, solusi ini jarang dipakai ya. Masalahnya adalah solusi ini tepat atau tidak untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Bu Aat tadi ya, nanti kita lihat ya. Ya, secara umum apa yang ditampilkan oleh Bu Aat itu tadi disajikan dalam bentuk bab demi bab ya, bab demi bab ya. Kemarin ketika Pak Asep memaparkan materi tentang best practice, sistematika best practice, di sana Pak Asep sudah menyampaikan ya ada sekian bab ya, bab ini ya. Jadi untuk best practice ini memang sistematikanya ini ya, tidak atau banyak perbedaan atau banyak variasi. Ada yang 3 bab, ada yang 4 bab, bahkan ada yang 5 bab. Yang Bu Aat tadi kalau tidak salah sekitar 4 atau 5 bab ya. Ya. Kita mulai dari bab pertama. Dari bab pertama jadi best practice yang awalnya saya agak bingung ya. Ketika saya diminta untuk melakukan pembimbingan, saya berpikir yang saya bimbing ini peserta yang baru merancang best practice atau peserta diminta untuk membuat laporan best practice ya.
Kalau merancang artinya kegiatan best practice-nya belum dilakukan. Tapi kalau membuat laporan, berarti peserta sudah punya pengalaman terbaik, sudah punya keberhasilan-keberhasilan yang dia diminta untuk mengenang kembali, mengingat kembali, kemudian disusun laporannya dalam sistematika tertentu. Nah, kelihatannya dua peserta ini kedua-duanya sudah pernah punya pengalaman terbaik, kemudian dituangkan dalam bentuk atau dalam format best practice. Untuk bab 1, kalau saran saya untuk Bu At ya, bab 1 itu supaya lebih taktis ya, supaya lebih mudah dibaca dan langsung menyentuh hati pembaca, atau kalau diikutkan lomba, si juri lomba ini dia langsung tahu inti dari best practice seperti apa. Untuk bab 1 di bagian latar belakang, Ibu atur sajian paragrafnya. Jadi paragraf pertama Ibu munculkan teori, di situ teori, tapi teori yang terkait dengan harapan. Jadi apa yang diharapkan dari siswa Ibu? Apa yang diharapkan dari siswa? Misalnya harus mencapai kompetensi tertentu, harus tuntas, harus mencapai nilai sekian. Paragraf pertama ini terkait dengan harapan, terkait dengan teori-teori. Nah, Ibu bisa mengambil dari dokumen-dokumen kurikulum, dari regulasi-regulasi lain yang sifatnya teoritis ya, belum ke fakta, belum mengambil data, belum ke fakta-fakta. Itu bagian pertama, paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, Ibu munculkan hal-hal yang sifatnya faktual. Ya. Masalah apa yang Ibu hadapi di kelas. Ya. Jadi sifatnya faktual. Di situ Ibu bisa memunculkan data-data hasil pengamatan Ibu selama ini. Di kelas misalnya motivasinya rendah, prestasinya rendah. Ya, itu munculkan di paragraf kedua. Sehingga paragraf pertama dan paragraf kedua ini dia kita kontraskan, dia kita perbandingkan. Nah, nanti akan muncul kesenjangan antara teori dengan praktik, antara harapan dengan kenyataan. Nah, ini yang memicu masalah. Ini yang bisa menjadi landasan Bapak Ibu dalam memunculkan masalah. Kemudian masih di latar belakang, di paragraf ketiga, ya, Ibu munculkan solusi. Ibu munculkan mengapa Ibu menjadikan Google Site ini sebagai salah satu alternatif solusi. Nah, itu di paragraf ketiga munculkan di situ. Berikan alasan mengapa perlu menggunakan Google Site. Bisa juga tambahkan paragraf keempat. Nah, paragraf keempat ini sebenarnya penguatan, penegasan bahwa memang Google Site ini penting dan bisa mengatasi masalah yang dimunculkan dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu. Itu saran saya untuk bagian latar belakang. Jadi biasanya ada sekitar 3 atau 4 paragraf ya. Paragraf pertama sifatnya teoritis, harapan. Paragraf kedua sifatnya faktual, data atau kenyataan di situ. Nah, paragraf 3 berisi solusi, alternatifnya apa? Google Site-nya munculkan di situ. Ya, pentingnya Google Site dimunculkan di paragraf 3 atau paragraf keempat. Kemudian di bagian rumusan masalah, masih bab 1. Tadi kayaknya belum muncul di presentasinya Bu At ini. Setelah latar belakang munculkan rumusan masalahnya, buat rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ya didasarkan pada latar belakang. Misalnya kalau judulnya Google Sites motivasi bangkit hasil melesat, di situ kan ada 3 hal sebenarnya, ada 3 hal. Google Site-nya sebagai alternatif solusinya, dia sebagai solusi untuk rumusan masalahnya. Nah, masalahnya adalah motivasi bangkit, bagaimana membangkitkan motivasi dan hasil melesat dan bagaimana meningkatkan hasil belajar. Nah, jadi ada 1 solusi, terus ada 2 masalah di situ. Nah, makanya di rumusan masalah Ibu munculkan ya, tentang bagaimana meningkatkan motivasi dan bagaimana meningkatkan hasil belajar. Itu yang dimunculkan di rumusan masalah. Tujuannya juga dilinearkan, disinkronkan dengan rumusan masalah tadi. Tujuannya meningkatkan
motivasi, meningkatkan hasil belajar dan sebagainya. Kemudian untuk manfaatnya, nah best practice ini sebenarnya mirip-mirip dengan PTK, sangat mirip ya. Walaupun dikatakan tidak ada siklus ya, menurut saya tidak ada siklus seperti PTK, tetapi kalau praktik baik Ibu itu dilakukan, misalnya semester pertama tahun kemarin Ibu menggunakan Google Site ini berhasil, kemudian semester ini Ibu ulangi lagi berhasil. Jadi bisa saja seperti itu. Kalau di PTK kan siklusnya akan nyambung ya, siklus 1 diikuti dengan siklus 2 langsung nyambung. Tapi di best practice ini bisa diulangi. Jadi seperti siklus tetapi tidak harus nyambung. Gunanya apa? Kalau praktik baik Ibu itu hanya dilakukan sekali, maka kebaikan, keberhasilan itu belum teruji. Belum bisa dipastikan bahwa peningkatan motivasi itu karena Google Site. Meningkatnya prestasi belajar itu karena Google Site. Jadi masih diragukan. Nah, untuk memastikan atau untuk menguatkan bahwa Google Site itu sebagai penyebab atau sebagai solusi itu, maka sebaiknya praktik baik itu lebih dari sekali, walaupun tidak harus nyambung ya, tidak harus seperti siklus di PTK. Jadi misalnya bulan pertama semester kemarin gunakan Google Site berhasil, bisa saja diulangi di semester ini bulan pertama. Jadi rentangnya jauh, tetapi menggunakan cara yang sama dan berhasil. Nah, keberhasilan yang terus-menerus itu juga merupakan salah satu kriteria. Kalau cuma sekali, ya mungkin oke lah kita sebut sebagai praktik baik. Tetapi nilai aspek reliabilitasnya rendah ya, karena belum pasti penyebab keberhasilan itu adalah solusi yang Ibu terapkan itu. Tapi kalau bisa dilakukan beberapa kali, itu terkait dengan manfaat. Dan salah satu pembeda dari best practice dengan PTK ini adalah kalau PTK kan dia sangat spesifik dengan karakteristik yang ada di sekolah, yang ada di kelas yang Bapak Ibu ajar. Ya. Begitu hasil dari PTK ini diterapkan ke sekolah lain yang karakteristiknya berbeda, maka tidak efektif, tidak bisa digenerasikan ke sekolah lain yang karakteristiknya berbeda. Selama karakteristiknya sama bisa, dan memang tujuan PTK ini bukan untuk generalisasi. Ya. Tetapi untuk best practice ini dia justru diharapkan bisa ditiru, bisa dijadikan rujukan, bisa dilakukan replikasi di tempat lain, sehingga keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan perorangan, bukan hanya cerita tentang pengalaman, oh saya berhasil meningkatkan motivasi, tetapi ketika guru sekolah lain mau menerapkan itu tidak bisa, tidak efektif karena langkah-langkahnya nggak jelas dan sebagainya. Jadi justru best practice ini kelebihan dari best practice ini dia mengacu pada dia ditekankan pada dampaknya supaya semakin luas dampaknya, semakin luas manfaatnya, maka dikatakan semakin baik. Makanya ada istilah best. Jadi best itu bukan karena dia dilombakan kemudian menang dianggap yang terbaik, bukan, tetapi bestnya karena dia bisa diimbaskan ke komunitas di sekitarnya. Oke. Kemudian tadi bab 2 ya, bab 2 atau saya agak terlewatkan tadi. Jadi setelah bab 1 kemudian bab 2. Di bab 2 itu kemarin sudah disinggung oleh Pak Asep. Bab 2 itu memuat kajian teori dan kajian pustaka. Ini yang banyak ditanyakan oleh peserta. Apa bedanya antara kajian teori dan kajian pustaka? Ya, kan sama-sama teori dengan pustaka, bedanya apa? Teori diambil dari buku, dari referensi, dari sumber-sumber. Pustaka juga kan buku, artinya maknanya buku. Jadi kita bedakan ya. Walaupun ada banyak peneliti atau banyak pakar yang menggunakan istilah berbeda, tetapi kalau saya pahami, kajian teori itu adalah landasan teori, adalah teori-teori yang dipakai untuk memperkuat atau menjadi argumentasi mengapa Bapak Ibu memunculkan masalah itu, mengapa Bapak Ibu menggunakan solusi tertentu. Jadi di bagian ini kalau bisa
Bu Aat munculkan teori tentang motivasi, teori tentang hasil belajar, kemudian teori tentang Google Site munculkan di situ. Tadi kayaknya belum sampai ke itu ya. Kemudian kajian pustaka itu apa? Kalau pemahaman saya, kajian pustaka adalah hasil-hasil penelitian yang relevan. Jadi bukan lagi teoritis, tetapi mengacu ke penelitian lain yang relevan dengan variabel yang akan Bapak Ibu angkat sebagai fokus best practice ini. Ya, biasanya berupa artikel dan sebagainya atau hasil penelitian ya. Bisa artikel jurnal, bisa skripsi, bisa tesis, pokoknya diambil hasilnya atau ringkasan hasil, bukan lagi teoritis tetapi sudah mengacu pada hasil-hasil penelitian. Sehingga teori dengan hasil penelitian ini disinkronkan itu untuk memperkuat argumentasi Bapak Ibu ketika menjadikan satu solusi sebagai pemecah masalah. Jadi kuat landasannya kuat, argumentasinya kuat. Itu bab 2. Kemudian yang tadi Bu Aat juga sempat memaparkan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu sebaiknya dimunculkan di bab metodologi. Metode pemecahkan masalah. Ya, supaya hasil atau keberhasilan Ibu Aat ini bisa ditiru oleh guru lain, bisa diadopsi oleh guru lain, maka langkah-langkahnya harus jelas, harus rinci. Kalau bisa Ibu deskripsikan. Jadi sekolah Ibu itu seperti apa? Kelas yang Ibu ajar itu seperti apa? Di mana, seperti apa siswanya? Kemudian termasuk jumlah dan sebagainya. Kemudian Ibu uraikan di situ, buat jadwal kegiatannya seperti apa? Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah rinci, langkah-langkah yang sangat rinci supaya guru lain bisa meniru langkah-langkah itu. Kemudian bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisisnya, walaupun tidak serumit penelitian lain. Ya, misalnya hanya dengan membandingkan pretest dengan post-test tidak masalah. Ya. Oke, kemudian bab berikutnya hasil. Nah, di hasil ini Ibu uraikan apa saja yang sudah dicapai dari langkah-langkah yang sudah diterapkan itu. Misalnya kalau terkait dengan motivasi, bagaimana motivasinya? Ada peningkatan atau tidak? Kemudian hasil belajar seperti apa? Jadi di bagian hasil ini ada data-data di situ. Ada data, kemudian pembahasan. Hasil biasanya diikuti dengan pembahasan. Nah, di pembahasan ini ya, Ibu gunakan kajian teori dan kajian pustaka yang tadi sudah dimunculkan di bab 2. Gunakan itu untuk membahas hasil. Ya, jadi diskusikan di situ hasilnya. Ya. Jadi katakan bahwa ada peningkatan ini, peningkatannya sekian. Kemudian ini didukung oleh penelitian ini, didukung oleh teori ini dan sebagainya. Jadi mainnya ini justru di hasil dan pembahasan atau di pembahasan. Makanya bagian pembahasan ini bagian yang saya pikir sangat seksi, sangat urgen di dalam sebuah best practice. Walaupun sebenarnya tuntutannya ya tidak seperti pembahasan di skripsi, tesis atau disertasi. Kemudian yang berikutnya di bab akhir ya ada kesimpulan. Bahkan tadi ada rekomendasi kesimpulan didasarkan pada rumusan masalah tujuan dan rumusan masalah. Jadi yang Ibu simpulkan adalah masalah itu, jawaban atau pemecahan masalah itu bisa memecahkan masalah itu atau tidak. Jangan hal-hal yang lain yang tidak menjadi rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3 misalnya, ya kesimpulannya paling tidak 3. Atau biasanya di bagian metodologi, di bagian metode, Ibu bisa munculkan indikator keberhasilan. Jadi kalau tidak ada indikator keberhasilannya agak sulit untuk mengukur apakah langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan itu berhasil atau tidak. Sehingga saran saya di bagian metode Ibu munculkan indikator keberhasilan. Mengapa disebut atau apa alasan motivasi itu dianggap meningkat? Apa alasan
hasil pembelajaran itu dianggap meningkat. Di situ munculkan sebagai indikator. Kalau di PTK biasanya namanya hipotesis tindakan, mirip seperti itu. Ya. Kemudian tadi ada rekomendasi ya di bagian akhir rekomendasi. Itu bagus sekali rekomendasi. Rekomendasi bisa terkait dengan saran untuk menggunakan hasil best practice ini, atau bisa juga ungkapkan kelemahan di situ. Setiap kegiatan penelitian itu pasti ada keunggulan, ada kelemahannya. Jadi bukan karena namanya best practice kemudian semuanya dikatakan unggul semua, baik semua atau tidak. Pasti ada hal-hal kecil atau ada kelemahan-kelemahan, kekurangan yang Ibu temui di situ, munculkan di rekomendasi, tuliskan di situ. Agar ketika guru lain menerapkan itu, mereka juga bisa mengantisipasi kekurangan, kelemahan yang muncul dari solusi yang digunakan itu. Itu ya, Ibu Ati. Kemudian yang kedua, aduh saya sudah lama sekali, sudah kelamaan ngomong ini. Yang kedua Ibu Anissa. Ibu Anissa tentang kartu kuning ya. Wah, kartu kuning. Ibu Anissa ini bukan penyuka orkestra. Kalau saya sangat suka orkestra karena saya suka musik klasik. Kemudian Ibu Anissa ini suka bola, sehingga kemudian setting ya, aturan main di kelasnya disetting seperti aturan main bola. Tidak apa-apa. Ini juga ya, saya pikir sudah mengarah ke inovatif. Apalagi tadi sudah didasarkan dengan teori quantum teaching, ya. Sudah ada landasan teorinya, sudah bagus ini. Hanya saja Ibu perlu mempertimbangkan. Ini kan sebenarnya punish and reward. Ya, punish and reward. Jadi siswa yang melakukan pelanggaran dia diberi sanksi. Ya. Cuma masalahnya adalah ketika kartu kuningnya sudah 3, kemudian diberi kartu merah, ya, siswa tidak diizinkan untuk mengikuti proses pembelajaran, ya, maka siswa itu menjadi apa ya? Dia tidak bisa mengikuti kemajuan seperti siswa lainnya. Ini yang perlu Bu Anissa pertimbangkan juga ya. Jadi siswa sebenarnya tetap diberi hak yang sama untuk mengikuti pembelajaran. Selama perilaku di kelasnya saya pikir tidak tidak terlalu melanggar aturan-aturan yang pokok itu ya. Ya. Kemudian tadi formatnya sudah format artikel jurnal kelihatannya. Ya. Jadi saran saya ke Bu Anissa, langkah-langkahnya Ibu, langkah-langkahnya saya pikir perlu dirinci lagi ya, supaya supaya jelas, kemudian indikator keberhasilannya juga Ibu munculkan ya. Kemudian tadi masalahnya adalah salah satu masalah yang Ibu coba angkat adalah kelas Ibu selalu ramai ketika pembelajaran. Nah, siswa yang cenderung ramai ini betul tadi sudah Ibu coba antisipasi dengan aturan kartu kuning tadi, dan ternyata hasilnya baik ya. Saya pikir tinggal langkah-langkahnya saja Ibu perlu rinci, kemudian masalah penyajiannya Ibu sesuaikan dengan bab-bab yang sudah saya jelaskan, sudah saya berikan masukan untuk Bu A tadi. Sementara seperti itu Pak Nono, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nono, silakan. Ya, Bu Ai, silahkan dilanjutkan.
Ya, terima kasih Pak Prayogo atas masukannya untuk peserta best practice. Selanjutnya mungkin dari Halo Pak Nono. Ya, halo. Ya. Maaf tadi ada. Pak Asep ada nggak masuk nggak ya? Pak Asep tadi ada, kayaknya sudah muncul. Pak Asep. Lempar lagi ya? Iya. Pak Asep ada? Halo. Ya. Halo. Nampaknya Bapak Ibu ada Pak Asep sudah digabung di kita. Ya silakan. Ada yang Pak Asep mungkin disampaikan dari mau Pak. memberikan arahan. Iya. Mau memberikan. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya tidak bisa menyimak ya secara seksama dari tadi, mungkin nggak tahu ini ada trouble sinyal atau apa gitu, sehingga saya tidak bisa menyimak langsungnya pemaparan dari kedua presenter itu gitu. Tapi mudah-mudahan tadi saya sudah menyimak dari Pak Prayogo, itu udah gamblang ya, udah gamblang tentang best practice atau pemaparan dari kedua presenter itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf nggak bisa menyimak tadi, tapi intinya saya tadi sudah sedikit menyimak slide ya yang disampaikan oleh Bu Aat masalah ya, slide-slide-nya. Ya. Ini jelas sekali. Nah, masukan dari Mas Prayogo itu wah bagus sekali deh ya, untuk buat di latar belakang itu tadi saya hanya menguatkan saja ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi betul pada latar belakang walaupun buat kelihatannya hanya satu paragraf gitu, tapi saya inginnya kalau presentasi itu ya poin-poinnya aja gitu ya. Poin-poinnya ya, dari yang pertama harapan-harapan lalu kenyataan bagaimana. Jadi ada gap, ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataannya gimana. Itu latar belakang. Nah setelah itu memang harus didukung dengan informasi-informasi, data-data, ada data-data empirik ya pada paragraf berikutnya. Kemudian nah solusi ya. Jadi ada satu variabel masalahnya, tadi sudah jelas variabel masalahnya buat ini tentang rendahnya motivasi, rendahnya hasil belajar. Lalu bagaimana rendah motivasi dan rendah hasil belajar itu bisa di-cover, bisa ditingkatkan dengan menggunakan Google Site ya, Google Site. Kemudian rumusan, itu tadi Mas Prayogo sampaikan ya. Jelas rumusannya. Tadi saya tidak melihat rumusan masalah, Pak. Ya, tidak membaca rumusan masalah. Ya, nah, rumusan masalah adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Ya, pertama menanyakan bagaimana sih motivasi dan hasil belajar itu bisa dibangkitkan melalui Google Site itu. Jelas harus. Tadi kalau bentuk pertanyaannya atau rumusan pertanyaannya 3. Oke, tujuannya 3, nanti kesimpulan 3. Nah, jadi kesimpulan tadi ini menjawab rumusan masalah gitu. Menjawab rumusan masalah pada bab 1. Jadi bagaimana
penerapan proses penerapan Google Site. Bagaimana hasilnya, bagaimana motivasinya, bagaimana hasil belajarnya. Oke, ya seperti itu. Jadi saya tidak melihat rumusan masalahnya ya. Jadi nanti buat tuliskan rumusan masalahnya. Kemudian manfaatnya, manfaat untuk siapa gitu. Kalau ini jelas ya, sasarannya adalah siswa. Manfaat untuk siswa satu di antaranya. Siswa yang kedua manfaat bagi guru, karena guru bisa menerapkan ya, hasil dari best practice Ibu At itu. Jadi penerapan. Jadi kalau best practice itu bisa diterapkan gitu oleh guru yang lain. Ini sedikit berbeda dengan PTK. Mungkin PTK itu mungkin skopnya itu terbatas kalau PTK, tidak bisa digeneralisir. Tapi kalau best practice, namanya best kan, bukan good lagi. Kalau good, better, best gitu. Best lagi, best practice itu harus bisa, hasilnya harus lestari, bisa diterapkan oleh yang lain gitu, guru yang lain. Jadi manfaatnya ke siswa, ke guru, bagaimana jelaskan. Jadi hasil dari best practice ini bermanfaat bagi siswa, jelaskan. Bermanfaat bagi guru, jelaskan. Bahkan mungkin bermanfaat bagi kepala madrasah misalnya. Kemudian itu di bab 1 ya, bab 1. Di bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan. Ingat tadi tujuan itu harus sesuai juga dengan rumusan masalah. Kemudian manfaat. Di bab 2 ini berisi teori-teori tadi tidak disampaikan oleh Bu At ya di dalam slide-nya. Nah, tadi sudah gamblang disampaikan oleh Pak itu ya. Untuk teori-teori sebetulnya teori-teori yang relevan yang mendukung pada permasalahan itu, permasalahan yang dibahas. Nah, teori-teori asumsi-asumsi, bisa asumsi-asumsi, bahkan teori itu pendidikan. Kalau Google Site itu sepertinya teori ini ya, mungkin media ya. Jadi kita buat masukkan aja tentang teori media pembelajaran di dalam itu. Teori tentang motivasi, teori tentang hasil belajar, tidak terlalu banyak, yang terlalu banyak lah. Oke. Itu di teori. Alasan atau untuk apa fungsi? Untuk menganalisis nanti. Menganalisis, baik menganalisis dukung. Yang ketiga di bab 3 itu metodologi pemecahan ya, metode pemecahannya harus jelas. Nah, inti dari best practice itu di bab 3. Jadi buat telling story aja di sana. Bercerita gitu. Ya, bercerita. Oke lah, mungkin ada lokusnya di mana, kalau perlu mau di kelas berapa, kalau ini hanya tambahan aja yang pernah dilaksanakan. Tapi yang penting agar guru yang lain yang akan menerapkan hasil dari best practice itu tidak kaku dan tapi drama atau apa ya ini? Nah, jadi di bab 3 itu harus diperjelas. 1, diperjelas bagaimana langkah-langkah pemecahannya, langkah penerapan Google Site, ya, proses penerapan Google Site kepada siswa dalam pembelajaran. Jelas langkah-langkah. Kemudian hambatan-hambatannya mungkin nanti di bab 2, di bab 3 hasil dari best practice yang Ibu bahas itu tentang Google Site, bagaimana motivasi
Jadi dibuat ya. Yang pertama jelaskan tentang langkah-langkahnya. Yang akan dibaca ya, yang akan dibaca, yang akan langsung dibidik oleh guru lain yang akan menerapkan Google Site itu. Sudah saya sampaikan, ya, kesimpulan itu menjawab rumusan masalah yang Iya Pak Is itu ya. di latar di pendahuluan tadi. Nah, bisa hasil-hasilnya itu ya tadi kan langkahnya, kemudian hasil Bisa. Sambil dilantik. Tunggu. Yang tadi mana? Tutupnya. Ini kebolongin. Itu tutup bolongin. 1, 2, keliling. Bekasnya itu bisa. Kesimpulan bahwa kesimpulan itu bukanlah kekhasan, tapi justru menjawab permasalahan itu. Ya. Minta slide-nya di mana ya slide yang disampaikan oleh Ibu Anissa itu. Maaf ya, untuk best practice ini ya, kalau nggak salah tadi judulnya yellow card atau apa ya, kartu kuning ya Mas Prayogo ya. Pak Nono tadi judulnya apa tadi? Kartu merah kuning menyamankan proses kuning pembelajaran. menyamankan. Kartu merah kuning menyamankan proses pembelajaran. Oh iya. Oh iya betul. Oh ya, ini kayaknya betul kata Mas Prayogo, ini mungkin Bu Anissa itu senang bola gitu. Iya. Model wasit mungkin ya, Pak. Ya ini model wasit itu ya. Oke. Ya ini yang penting dalam best practice itu original ya. Ada originalitas, bukan hanya saduran-saduran yang sudah diterapkan oleh orang lain gitu. Yang penting original yang Bapak Ibu laksanakan itu. Ya. Bahkan original dalam penulisannya. Betul tadi Mas Prayogo sampaikan, bukan penelitian seperti PTK, tapi dalam pemaparan best practice itu mengikuti alur-alur ilmi pemaparannya, ya harus berpikir ilmi. Masalah sistematikanya bervariasi, mungkin tidak menjadi sebuah ukuran yang mungkin ada perbedaan, bahkan ada yang 3 bab, yang biasa untuk lomba dan sebagainya itu. Nah ini masalah sistematika itu bukan berarti harus begitu seperti kitab suci gitu ya, harus begitu. Tapi boleh ngambil alternatifnya yang sekiranya mudah dilaksanakan atau diberi ketentuan-ketentuan seperti itu. Yang pertama original, kemudian inovatif. Ya, ada inovasi. Ya. Artinya inovasi ada perubahan kebaruan. Gitu. Ada state of art. Gitu ya. Ada novelty. Ada kebaruannya di mana nih? Tadi Google Site. Nah, ada inovasi kebaruan dari Google Site dibandingkan aplikasi yang lain bagaimana, sehingga bisa menilainya. Nah, disinilah harus ada nuansa pembedanya gitu.
kalau hanya begitu-begitu saja, ya bukan best practice gitu. Bahkan indikator obsesnya, Mas Prayoga tadi, indikator obsesnya jelas gitu. Hanya sebatas KKM dengan yang lainnya juga bisa gitu kan. Tapi bisa melampaui KKM enggak gitu. Jadi harus ada indikatornya. Inovatif, ya, tadi sudah kreatif dengan menggunakan kartu kuning. Dan efektif dan efisien. Gitu. Efektif itu lebih ke hasil ya, lebih ke hasilnya. Kalau efisien itu lebih ke prosesnya. Gitu. Kalau misalnya tidak efektif dan tidak efisien, lalu diterapkan oleh yang lain agak susah. Gitu. Nah, inilah ciri dari best practice. Itu harus efektif. Efektif dalam waktu, dalam prosesnya, efektif dalam proses dan efisien dalam prosesnya, dan efektif dalam hasil. Oke, jelas bisa berkelanjutan, hasilnya berkelanjutan, lestari gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas waktu ini lagi, tapi bisa berkelanjutan sampai waktu-waktu berikutnya. Ya, juga menginspirasi, ya, menginspirasi dari judul ini, makanya best practice itu judulnya agak unik-unik gitu ya. Berbeda dengan PTK. PTK kan terlalu operasional, gitu. Meningkatkan, mengoptimalkan itu adalah agak-agak operasional kan. Tapi kalau best practice itu persuasif, artinya bisa membujuk orang, bisa penasaran apa sih gitu. Lihat dari judulnya, mirip-mirip judul-judul apa namanya di koran-koran gitu atau ilmiah populer gitu, mirip-mirip gitu. Jadi tadi kartu kuning apa sih Pak Not, tadi judulnya saya lupa lagi. Ya. Nah, jadi membuat orang lain itu penasaran untuk membaca dan membuat orang lain penasaran untuk menerapkan. Makanya judul best practice itu sedikit agak-agak unik gitu dibandingkan judul-judul PTK. Nah, seperti tadi buat Google Site, motivasi apa itu melejit atau apa ya? Oke, motivasi bangkit, hasil belajar melejit. Hasil ya, melejit, ya. Ya, seperti itu. Ya kan itu dengan membaca judul pun penasaran orang tuh bagaimana sih gitu. Nah, jangan ya kepenasaran orang itu harus kita buktikan. Ya, bagaimana sih gitu? Yang bisa Google Site yang bisa melejitkan hasil belajar, yang bisa membangkitkan hasil belajar itu bagaimana? Orang itu penasaran. Ketika dibaca biasa-biasa aja ini mah gitu. Jadi tidak ada start of apa namanya kebaruannya gitu. Tidak ada kebaruannya. Tidak ada start of act-nya, ya. Novelty-nya tidak dapat gitu ya. Nah itu. Jadi harus menginspirasi lah, menginspirasi terutama guru-guru yang lain dari Google Site ini. Nah tadi saya belum dapat nih bagaimana langkah-langkah Google Site ini. Nah belum dapat. Padahal harus itu ada di bab 3 itu. Ya harus jelas di bab 3. Nih produk Google Site misalnya. Ya. Ya itu saja Bapak Ibu sekalian ya, untuk apa masukan-masukannya. Dilanjutkan saja ya, dilanjutkan ke penulisan ya sesuai dengan sistematika yang Bapak Ibu ikuti. Gitu. Tapi mungkin Pak Prayoga ini mungkin akan dilanjutkan satu diantaranya dengan pembuatan laporan, ya, laporan best practice. Ya. Yang kedua mungkin dengan bahkan bisa ke artikel itu dimasukkan ke jurnal ya. Ini walaupun misalnya satu bisa jadi laporan best practice-nya, yang kedua bisa jadi artikelnya, artikel ilmiah makalah. Yang ketiga bisa makalah itu dimasukkan ke jurnal. Gitu. Ini bisa bagi PNS yang mau KNP kenaikan pangkat itu bisa mendapatkan beberapa angka kredit, bahkan diseminarkan itu
Ya gitu saja. Mohon maaf ini Ibu Anissa saya belum bisa ini melihat apa tayangan Ibu ya, mohon maaf. Itu Bapak Ibu Pak Nono ya, yang bisa sampaikan. Iya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak juga selaku pembimbing di best practice kita yang sudah memberikan arahannya juga dan ulasan dari yang sudah disampaikan. Sebenarnya ada satu orang lagi untuk pembimbing yaitu Bu Ika, karena Bu Ika ada kesibukan lain jadi tidak bisa join dengan kita. Bapak Ibu semuanya masih ada waktu ke depan beberapa menit. Ada satu orang barangkali untuk di sesi tanya jawab sebagai perwakilan untuk menanyakan kepada ini masalah yang dihadapi dalam penulisan best practice ini. Silakan barangkali ada yang ditanyakan, di unmute saja langsung mikrofonnya. Enggak, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan barangkali? Boleh bertanya, Pak? Dari Bu Atu, suaranya agak mic-nya didekatkan saja ke mulutnya supaya keras. Dari Bu At, enggak? Jadi Pak, kalau untuk best practice itu ada batasan minimal berapa lembar gitu. Satu. Yang kedua itu mengenai pembahasan. Pembahasan kalau menurut tadi menurut Pak Asep dalam bentuk seperti kita menceritakan kembali hasil dari apa yang pernah kita laksanakan gitu. Itu berarti pemakaian data-datanya tidak perlu terlalu banyak kali Pak ya? Itu saja untuk sementara. Enggak, pada Pak Prayogo barangkali menanggapi dari Bu At pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Nono. Terima kasih Bu At pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan jumlah halaman. Kalau jumlah halaman, suaranya. Ya, jumlahnya halaman saya pikir bervariasi. Tidak sepengetahuan saya tidak ada tidak ada kesepakatan tentang berapa halaman yang harus dibuat ketika membuat best practice. Kalau di tempat saya biasanya sekitar ini ya, halaman yang rasional itu sekitar antara 30 sampai 40 itu saya pikir rasional. Artinya apa? Ketika dibaca tidak terlalu singkat, tidak terlalu panjang. Kalau best practice yang terlalu singkat, ketika best practice ini dilombakan misalnya, kalau terlalu singkat, nanti detailnya jadi hilang, rinciannya jadi hilang, gambaran jelas, gambaran lengkap tentang apa yang dilakukan oleh guru dalam best practice itu menjadi tidak jelas, tidak lengkap kalau terlalu singkat. Sehingga sekitar 30 halaman ini saya pikir sudah lumayan lah. Tapi kalau terlalu panjang juga menjadi kabur juga ya. Jadi kabur. Jadi intinya sebenarnya apa gitu. Ya kalau misalnya sampai 70 halaman, 100 halaman saya pikir juga tidak rasional ya. Tetapi memang bervariasi dalam beberapa kegiatan lomba bervariasi. Kemudian untuk yang kedua ya tentang bagian pembahasan. Bagian pembahasan ini ada yang menyatukan dengan bagian metodologi ya, bagian metode ya. Jadi metode pemecahan kemudian diikuti dengan hasil pembahasan. Ada yang memisahkan ke bab lain. Tetapi menurut saya di bagian pembahasan ini, kalau tadi disampaikan oleh Pak Asep ya, Pak Asep, intinya adalah sebenarnya di bab 3 metode, langkah-langkahnya. Jadi setelah langkah-langkahnya dipaparkan, kemudian sajikan hasilnya. Setelah itu dibahas. Kalau di kami biasanya pembahasan itu ya membahas hasilnya dibahas, kemudian bukan semata-mata sifatnya faktual,
sifatnya empirik, tetapi dikaitkan dengan teori yang di awal di bab 2 itu sudah digunakan, sudah disajikan. Jadi sajian teori di bab 2 itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa manfaat. Jadi itu akan kita pakai sebagai penguat argumentasi kita atau sebagai penguat argumentasi guru ketika membahas hasil. Jadi ketika langkah-langkahnya sudah diterapkan seperti ini, hasilnya ternyata seperti ini. Nah, ini misalnya cocok dengan teori A misalnya, cocok dengan penelitian sudah dilakukan oleh peneliti B di sekolah apa, ya itu akan memperkuat. Ya. Kalau hasil yang Bapak Ibu capai itu diperkuat dengan teori, diperkuat dengan hasil penelitian yang lain, maka akan jadi semakin kuat. Pengalaman Bapak Ibu itu akan betul-betul dianggap sebagai pengalaman yang kokoh lah, secara teori kuat, secara empirik juga kuat. Ya. Ini akan semakin menguatkan arti base dari praktik-praktik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi bukan tanpa maksud kita menyajikan teori di bab 2. Ya. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk supaya dibilang penguasaan teorinya hebat, di bab 2 dimunculkan banyak teori. Tidak, munculkan teori yang nanti akan dibagi di bagian pembahasan yang relevan saja. Teori-teori yang tidak relevan nggak usah dimunculkan. Jadi memang langkah-langkah itu harus rinci, langkah-langkah rinci. Kemudian pembahasan juga harus bisa mengaitkan, ya, bisa menautkan kira-kira kalau hasilnya seperti ini, ya, ini dikaitkan dengan teori yang mana, dikaitkan dengan hasil penelitian siapa. Secara definisi memang best practice ini. Jangan ada yang pulang dulu ya. Halo, meja geser deh. Randy, jangan kayak gini. Lihat kali. Siram bunga kita. Yang baru ditanam. Yuk. Jangan pergi dulu. Pak Nono nggak bisa di... Di-mute sudah Ibu. Ya Bapak Ibu, jadi secara definisi memang best practice itu sederhana ya, definisinya sederhana. Dia pengalaman tentang keberhasilan yang sudah terbukti, ya, bisa dibuktikan prosesnya, bisa diuji prosesnya, ya. Kemudian harapannya bisa menjadi standar, bisa menjadi model, bisa ditiru, ya. Tetapi kenyataannya ketika Bapak Ibu menyusun best practice, misalnya untuk dilombakan, biasanya panitia lomba ini, biasanya tim penilai lomba ini ingin best practice laporan best practice yang rinci. Makanya saran saya, sekalian saja Bapak Ibu buat langkah-langkah yang rinci, termasuk bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisis datanya, rinci saja sekalian, ya, supaya nanti ketika dikonversi menjadi laporan best practice untuk lomba, dia mudah, dia tidak terlalu banyak perubahan. Ketika mau dikonversi menjadi artikel juga data-datanya sudah lengkap di situ. Daripada Bapak Ibu menyusun secara serba sederhana, kemudian begitu diubah jadi artikel agak sulit nanti, karena ketika menjadi artikel juga di situ butuh metodenya juga harus jelas, datanya harus jelas, pembahasannya harus jelas, teorinya jelas di situ. Makanya saya sarankan, ya, kalau Bapak Ibu mau merancang best practice, maka rancang secara rinci sekalian. Ya. Tapi kalau untuk kepentingan yang sifatnya misalnya sekedar untuk kepangkatan, ya, saya pikir tuntutannya tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu rumit lah, tidak seperti penelitian-penelitian yang lain, ya. Ya, sementara seperti itu Pak Nono. Pak, maaf saya sudah raise hand, boleh diizinkan Pak Nono? Ya, maka Bu. Ada lagi satu orang lagi, Bu Hairun Nafiah tadi yang sudah raise hand. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Makasih. Suara saya jelas, Pak? Sangat jelas, Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan layanan yang sangat bagus. Terima kasih kepada narasumber yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita bekerja sebagai pendidik, ketika menemui masalah, itu dalam benak kita tidak berpikir untuk apakah ini akan menjadi PTK, apakah ini akan menjadi best practice.
Tetapi yang kita pikirkan adalah masalah seperti ini, kondisi seperti ini, kemudian mungkin bagi yang sudah lama Pak berkecimpung, itu ada semacam apa ya Pak, kayak feeling gitulah. Oh, kalau kondisinya seperti ini, kemudian target saya seperti ini cara yang memungkinkan untuk mengatasi adalah misalnya A, B, C. Kemudian kita pilih metode A. Kan ini Pak, kita bukan mengkaji teori untuk diterapkan, tetapi kita bekerja dahulu, kemudian seandainya itu kita rasa menarik untuk dibikin laporan PTK atau laporan best practice, itu Pak, kita nih baru nyari-nyari gitu. Sebetulnya kayak apa sih teorinya, selengkapnya, langkah ini itu. Tapi kita sudah melakukan, Pak. Nah, itu kayak apa, Pak? Sebaiknya apakah kita tuh memang cari teori dahulu? Kalau misalnya seperti saya ya, saya memilih nih metode tutor sejawat untuk membaiki kualitas guru binaan saya. Apakah saya perlu, baca dulu nih tutor sejawat nih prosedurnya yang jujur kayak apa, yang benar kayak apa, atau ya sudah karena itu sudah saya lakukan, mungkin ada bagian yang saya lakukan itu kurang dari langkah tutor sejawat yang seharusnya, ya sudah saya bikin aja laporan dan memang karena itu berhasil gitu. Makasih Pak. Jadi logikanya itu seperti apa dan apakah di lapangan tuh yang seperti itu tuh ya sah-sah saja begitu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bapak, Pak Rego atau Pak Asep silakan yang mau menanggapi. Pak Asep silakan Pak Asep. Pak Asep enggak masih bersama kami. Ya. Tadi masalah pertanyaan harus berapa halaman, berapa lembar, itu tergantunglah sudah disampaikan oleh Mas Prayoto. Tapi untuk best practice itu untuk keperluan apa gitu ya? Ada apakah untuk laporan? Gitu. Nah, laporan best practice jelas harus rinci gitu ya, harus rinci. Tadi Mas Prayogo sampai 30 halaman misalnya. Itu dibagi-bagi aja kalau 30 halaman itu untuk bab 1 berapa halaman, bab berapa, tapi yang paling penting di bab 3 harus banyak, lebih banyak porsinya. Nah, apakah best practice itu ini bisa dibuat untuk lomba gitu. Nah, ini ikuti aturan lombanya, berapa halaman yang diinginkan oleh panitia. Gitu. Dan sistematikanya ikuti saja. Artikel saja atau untuk makalah mungkin berbeda lagi gitu. Nah, tergantung untuk jurnal itu ya tergantung gaya selingkuhnya gitu. Gaya selingkuhnya gitu. Punten panono sanes gaya selingkuh ya. Ya. Jadi begitu. Tergantung keperluan ya, tergantung keperluan. Kalau masalah jumlah halaman dan sistem. Oke, ya masalah pembahasan. Ya. Jadi apa gunanya teori itu? Ya, teori yang dipaparkan pada bab 2 itu adalah untuk menganalisis hasil nanti di bab 3. Ya. Jadi hasil-hasil pada bab 3 itu, hasil pembahasannya itu adalah hasil Halo, Pak Asep. yang dianalisis dengan betul kata pemateri. Iya, maka dilanjut, Pak. Pak Asep sepertinya melempar keluar, sinyalnya tidak mendukung. Sebenarnya sinyalnya
Nah, mungkin dari Bapak akan menambahkan Pak. Oke. Iya, di sini jelek Pak Nono. Ya, oke, terima kasih Pak Nono. Saya nyambung Pak Asep ya. Saya ke pertanyaannya Bu Hairun. Silakan, Bob. Jadi tadi Bu Hairun menanyakan tadi ya kenyataannya di sekolah Bapak Ibu kan apa ya? Mungkin tidak terpikir secara sengaja untuk melakukan penelitian dalam bentuk apapun ya, entah PTK, entah eksperimen, entah best practice, entah apa ya. Jadi yang ada hanyalah kalau ada kesulitan belajar ini, Bapak Ibu melakukan tindakan ini. Nah, oleh karena itu saya pikir ini ya, kalau pola itu sudah ada, sebenarnya itu bukan suatu yang tidak baik ya. Saya pikir sudah baik, sudah cukup baik lah, sudah cukup baik. Tinggal Bapak Ibu mencoba berusaha untuk menekankan aspek reflektif dalam diri Bapak Ibu. Jadi harus berusaha untuk melihat kira-kira praktik pembelajaran, kira-kira apa yang sudah saya lakukan di kelas itu ada keunggulannya atau ada kelemahannya atau tidak. Jadi mulai secara sengaja untuk mencari pemecahan masalah itu secara terencana. Aspek rencana ini yang saya pikir masih lemah ya di tingkat pada diri Bapak Ibu. Jadi kebanyakan memang tidak terencana, tidak punya rencana untuk apalagi untuk melakukan penelitian ya, untuk menyusun rancangan pembelajaran saja tidak banyak guru yang telaten ya. Oleh karena itu saya sarankan ya mulai sekarang Bapak Ibu berusaha untuk melihat satu masalah itu secara lebih fokus, kemudian secara langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan untuk memecahkan masalah itu coba dibuat lebih sistematis. Ketika Bapak Ibu melakukan hal itu secara sistematis, maka itu akan mendekati ke arah ilmiah. Kalau sudah seperti itu, ketika Bapak Ibu berusaha untuk menjadikan hal itu sebagai sebuah penelitian akan sangat mudah karena sudah langkah-langkahnya sudah taktis, sistematis, ya, cenderung ilmiah, maka ketika diangkat jadi bahan penelitian akan sangat mudah mengadaptasinya. Jadi tidak harus di awal kegiatan Bapak Ibu merancang proposal penelitian, tidak. Boleh saja Bapak Ibu merancangnya dalam hati tidak apa-apa, tetapi langkah-langkah itu jelas. Langkah itu jelas kemudian Bapak Ibu juga punya apa ya, bukti fisik yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu menyusun laporan. Ya. Karena sekarang kan main bukti. Ketika Bapak Ibu mengikutkan laporan best practice itu dalam lomba, ya, tanpa bukti yang jelas sulit untuk menang. Ya. Jadi bukti itu biasanya dokumentasi, kemudian data-data statistik dan sebagainya. Terutama tadi data bisa berupa kualitatif, bisa berupa kuanti, kemudian foto-foto atau dokumentasi kegiatan. Kalau perlu sekarang bahkan video pembelajaran itu saya pikir bisa menjadi bukti yang sangat real ya. Sehingga tidak masalah misalnya Bapak Ibu di awal pembelajaran, di awal semester ini misalnya ingin menerapkan, jadi niatnya menerapkan satu metode karena ada masalah apa gitu. Kemudian rekam saja dalam bentuk video. Nah, nanti ketika Bapak Ibu butuh rekaman ini sebagai bukti fisik, Bapak Ibu bisa tinggal mengedit kemudian sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi mungkin awalnya niatnya bukan untuk membuat satu penelitian, tetapi bukti-bukti fisik itu sudah tersedia. Nanti Bapak Ibu tinggal merangkai saja. Kemudian yang lebih penting lagi adalah melakukan best practice itu bukan menguji teori, Jadi betul tadi disampaikan bahwa Bapak Ibu munculkan masalah-masalah yang ada di kelas Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu, ya, kemudian cari solusinya, kemudian baru mengaitkan masalah itu dengan teori. Walaupun di laporan best practice itu teori itu ada di bab 2, bukan berarti kemudian teori dulu baru langkah-langkah, bukan. Ya. Jadi masalah kemudian solusinya apa? Ya, coba Bapak Ibu
buat langkah-langkahnya seperti apa serinci mungkin, kemudian cari teorinya. Ya. Teorinya. Jadi bukan menguji satu teori ya. Best practice ini sifatnya seperti induktif. Seperti induktif. Jadi bukan apa ya? Bukan deduktif, bukan Bapak Ibu sudah punya satu hipotesis dulu di awal, satu teori besar kemudian diujikan, tidak. Ya. Tapi munculkan masalah, ya, masalahnya muncul dari lapangan ya, dari kelas Bapak Ibu, kemudian mencari teori-teori lain yang bisa mendukung itu. Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir, tidak ada teori yang bisa Bapak Ibu pakai. Sekarang ini banyak sekali atau hampir tidak ada fenomena pendidikan yang tidak ada teorinya. Ya. Jadi tidak usah khawatir, tinggal Bapak Ibu mencari cara saja, kata kuncinya apa, kalau ingin mencari teori ini kata kuncinya apa, kalau ingin mencari landasan teori yang lain kata kunci apa. Sekarang di internet itu banyak sekali, tidak usah khawatir. Ya. Tetapi saya sarankan teori-teori itu kalau bisa diambil dari teori-teori yang utama, ya, dari buku-buku yang memang dia buku babon, buku utamanya, sumber primernya. Kemudian kalau bisa diperkuat dengan artikel-artikel, dengan hasil-hasil penelitian. Ya, sehingga nanti akan menjadi klop ya, antara teori dengan realita di lapangan berdasarkan hasil penelitian. Jadi sekali lagi saya tekankan bukan menguji teori ya, bukan menguji teori, tetapi teori dijadikan sebagai penguat praktik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Terima kasih Pak. Saya pikir demikian Pak. Pak Asep barangkali tadi menyambung sedikit mungkin dari yang terputus, bisa ada 10 menit ke depan Pak sebelum kita mengakhiri ya tadi sempat Jadi kayaknya kata kuncinya ya Pak ya. Memang kita buat yang terbaik, tapi kalau ada teorinya dulu lebih bagus gitu ya menonton ya. Oke, makasih Pak. Iya. Membuat penelitian. Kalau Bapak Ibu sering membuat jurnal reflektif. Dulu saya ketika menjadi guru, dia dituliskan. Nah, itu yang pertama, bagian yang pertama adalah deskripsi dari pembelajaran itu dijelaskan itu deskripsi ketika kita mengajar dengan menggunakan metode apa, kemudian bagaimana kondisi siswa, kondisi kelas itu deskripsikan. Masih apakah pembelajaran ini berhasil atau tidak disesuaikan dengan indikatornya yang ditetapkan dalam RPP. Apakah prosesnya berhasil dan hasilnya berhasil bandingkan dengan yang direncanakan. Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah rencana tindak lanjut. Bagaimana sih nanti jika misalnya mengajar pada sesi-sesi berikutnya berdasarkan hasil. Ada 3 bagian yang biasa saya tulis atau biasa guru-guru mungkin yang sudah mengikuti pelatihan di USAID prioritas, ada yang disebut jurnal reflektif itu. Bagian yang pertama deskripsikan dulu. Ya, bagian yang kedua evaluasi. Nah, maksudnya evaluasi itu sudah sejauh mana keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan strategi tertentu. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah rencana tindak lanjutnya bagaimana. Nah, ini bisa semacam studi kasus lah gitu ya. Permasalahan yang terjadi seperti itu kemudian diatasi melalui tindakan seperti itu ya, dituliskan, itu bisa jadi dasar untuk best practice atau dasar PTK gitu. Jadi betul kata Mas Prayogo, PTK itu bukan verifikasi teori, tapi mungkin dari PTK itu bisa mengkonstruksi teori. Nah, jadi kita bukan memverifikasi ya, bukan memverifikasi teori seperti penelitian kuantitatif lainnya.
Namanya PTK atau best practice kan berdasarkan pengalaman-pengalaman itu ya. Teori hanya pendukung saja. Jadi Ibu yang tadi bertanya, coba Ibu kalau setelah mengajar dan menurut Ibu mengajar itu bagus gitu ya, coba dituliskan. Kemudian nanti dicobakan lagi, menjadilah sebuah best practice kecil-kecilan dulu lah gitu. Nanti ada dibuat laporannya. Jadi intinya kalau saya membuatnya atau itu dengan ringkasan mari sholat itu, M-nya, mak-nya adalah masalah, ada masalah. R-nya coba direfleksi, ada masalah-masalah itu apa, diidentifikasi. Kemudian S-nya, so, ada solusinya. T-nya, lat-nya laksanakan, T-nya tulis, mari sholat. Ma-nya, masalahnya apa? R-nya, ri-nya adalah refleksikan masalahnya itu. Ya. Kemudian so-nya ada solusinya, lat-nya ada laksanakan, dan T-nya adalah tindakan. Ya. Insya Allah bisa jadi sebuah best practice atau menjadi embrio dari PTK yang akan Ibu tulis. Yang paling penting tulislah praktek-praktek ya atau praktik pembelajaran yang dirasa itu baik menurut Bapak Ibu. Demikian Pak Nono, makasih. Ya, terima kasih kepada Pak Asep yang sudah mengulas juga. Bu Ai, ada yang mau disampaikan dulu sebelum tutup? Bu Ai? Sepertinya Bu Ai juga mengalami gangguan sinyal ya, jadi hilang-hilang terus. Baik Bapak Ibu, Bapak pembimbing, Pak Asep maupun Pak Rego, Ibu-ibu peserta bimbingan di kelas PPR ini, saya selaku pembawa acara dan Ibu Ai juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan juga partisipasinya. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini kurang berkenan atau kurang lancar, karena mungkin juga keadaan sinyal bukan saja di kami, tapi juga di Bapak Ibu semuanya. Karena ini sangat sekali ya, sangat sekali. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan nanti jam 14 Bapak Ibu jangan lupa untuk join di acara penutupan acara kita atau webinar yang kita gelar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak. Terima kasih panitia narasumber. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mama, Pak Nono dan kawan-kawan. Terima kasih Ibu Ai, Pak Nono, Pak Asep dan semuanya. Selamat buat